Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul lagi di tempat yang penuh barokah ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semangat kita, memberi kita ganjaran yang baik untuk semangat kita, ringannya langkah kaki kita, ringannya tangan kita, ya, konsentrasi kita dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik balasan. Amin ya rabbal alamin. Nuntut ilmu itu enggak pandang umur. Mau tua, mau muda, yang penting nuntut ilmu, harus nuntut ilmu, wajib hukumnya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Siapa saja. Ente berstatus muslim berarti wajib nuntut ilmu agama. Berstatus muslimah wajib nuntut ilmu agama. Bukan saya orang muslim sudah sudah tua, enggak. Oh, saya orang muslim masih muda, masih kecil, enggak. Katanya Nabi SAW, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu mulai kapan? Mulai dari gendongan orang tua sampai liang lahat. Nuntut ilmu, harus nuntut ilmu, wajib bagi setiap muslim. Ngaku orang Islam, wajib nuntut ilmu agama. Ngaku orang mukmin, wajib nuntut ilmu agama. Kecuali kalau dia ngaku selain orang muslim, ya, orang kafir dan lain sebagainya, nggak wajib. Tapi kalau kita sebagai muslim, alhamdulillah kita dijadikan Allah langsung lahir jadi muslim. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Wajib nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu agama wajib. Loh, terus nuntut ilmu umum gimana hukumnya? Nuntut ilmu umum boleh, baik, ilmu itu baik. Semua ilmu selama dia tidak menjerumuskan seseorang kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Mau matematika, baik. IPA, baik. Ya. Apa saja, biologi, fisika, kimia, semua baik. Namanya ilmu itu baik. Tapi yang wajib kita tuntut, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita utamakan adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu ini yang wajib itu. Yang wajib itu ini. Ya, yang wajib itu ini. Wajib untuk setiap individu muslim, belajar wudu, belajar cebok, belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, belajar haji. Ini adalah ilmu yang wajib bagi setiap individu muslim. Sampean mau sholat kalau tidak tahu tata caranya, ya sholatnya tidak benar. Ya, ente mau puasa tapi tidak tahu tata caranya, ya salah puasanya. Tidak tahu apa yang membatalkan puasa, ya, apa yang dimakruhkan di dalam puasa, apa yang tidak diperbolehkan di dalam puasa. Kalau tidak pakai belajar, tidak tahu. Banyak anak lihat puasa tapi masih dikiras. Puasa ini puasa, tapi masih dikiras. Ya, puasa masih diestafet. Nah, ini namanya bukan puasa. Ngakunya puasa tapi tidak tahu Allah alam puasa beneran apa enggak dia. Ngakunya puasa tapi masih dikiras. Tidak tahu dinamakan puasa apa enggak itu seperti itu. Apa mungkin dia tidak tahu hukumnya kalau minum makan tidak boleh ketika puasa. Wallahu alam. Ya. Hah? Wifian. Wifian. Ya, wifian katanya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ketika kita jadi seorang muslim berarti kita harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu yang mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang harus dilakukan. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang lain boleh. Ilmu kedokteran boleh. Ya, sangat dianjurkan. Kalau tidak ada dokter kesian yang sakit nanti. Wajib. Di setiap satu daerah wajib bagi satu orang untuk menuntut ilmu kedokteran. Ya, untuk jadi insinyur, untuk jadi seorang yang bisa memandikan jenazah. Itu wajib. Tapi untuk satu daerah satu orang saja sudah cukup. Tapi kalau seperti ini wajib bagi setiap individu muslim. Beb sudah ada, beb di rumah saya di anak sudah jadi kiai, beb.
Tetap aja sampean tetap harus wajib belajar. Nggak ngurus siapa itu jadi kiai, siapa mau siapa ente yang jadi kiai, ente harus juga jadi kiai, harus juga jadi orang alim, harus orang yang ngerti agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pandang bulu, ilmu itu nggak pandang bulu. Mulai kecil, ya, sedang, tua, semua harus menuntut ilmu. Dulu diceritakan ada orang dari negeri Yaman itu umur 80 tahun masih menuntut ilmu hadis dari Yaman. Dia berjalan kaki ke India untuk menuntut ilmu hadis. Umur 80 tahun. Belajar di situ beberapa tahun. Setelah lulus dari India itu dia, ini cerita udah lama. Setelah lulus dia dari India, setelah mendapatkan hadis yang banyak dari India, dia akhirnya bisa mengajarkan, jadi syekh, jadi guru hadis. Bayangkan umur 80 tahun nuntut jalan kaki dari Yaman ke India. 80 tahun. Ya, kita masih 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 28 tahun, 30 tahun. Harusnya masih semangatnya. Kuat-kuatnya umur itu ya kita sekarang ini. Ya, sampai 33 tahun. Kalau sudah 33 tahun mulai rendah, mulai berkurang lagi. Eman, kita ini sekarang masih puncak, naik sampai umur 33, turun. Ya, yang belum sampai umur 33 harus eman. Paling bagusnya umur ini ya umurnya kita sekarang ini. Ya, sedang muncak-muncaknya. Kalau umur seperti kita gunakan untuk maksiat, ya, kita gunakan untuk melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita gunakan ibadah, ya sudah. Nanti ketika oh iya saya tobat tapi umur saya 50 tahun, sholat sudah capek semua, puasa sudah ngos-ngosan, ya, mau hadir majelis ilmu sudah takut angin. Seperti itu. Nanti gelo, nyesel. Kalau sudah tua, kalau sudah tua baru ingin belajar, baru ingin hadir majelis, gelo nanti. Ya, eman sudah tidak kuat, badan ini sudah tidak kuat. Iya kalau masih hidup, ya kalau besok meninggal, selesai semua ceritanya. Ya, selesai. Mumpung ada kesempatan umur, mumpung ada kesempatan kesehatan, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Apalagi ilmunya sholat. Kita di sini akan membahas tentang sholat. Sudah saya ceritakan ya, sholat adalah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini kayak kepala di tubuh manusia. Ya, kalau kepalanya seseorang terlepas dari tubuhnya, apakah dia akan hidup? Tidak bisa hidup. Begitu juga sholat. Walaupun ibadah kita kayak apa, tapi sholatnya tidak benar, ibadahnya yang lain itu sudah tidak ada artinya. Kepalanya sudah tidak ada, ya kan? Kepalanya sudah tidak ada, sholatnya sudah tidak ada, tapi puasa terus setiap hari, sholatnya tidak ada. Sodakoh terus setiap hari, sholatnya tidak tepat. Ya yang lain itu gosong, habis sudah. Paham? Karena sholatnya tidak tepat, tidak benar sholat. Maka dari itu sholat ini yang terpenting. Harus kita kaji sholat ini secara benar. Harus kita kaji secara detail supaya kita sholat nanti kita benar. Paham? Ketika sholat kita benar ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan ngadep cuman status sholat saja, enggak. Ya, jangan sampai kita harus di dalam sholat kita mempunyai status sholat, kita mempunyai status munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus. Kalau cuma sholat dia bisa sholat. Orang kafir nanti sekarang suruh sujud, suruh rukuk bisa dia. Tapi mana khusyuknya sholat? Ya, mana hadirnya hati kita ketika dalam sholat? Nah, ini yang terpenting. Yang terpenting di dalam sholat adalah kekhusyuan. Ya, hadirnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sama Imam Hasan al-Basri, ya, dikatakan sholat, ya, sholatun la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Sholat yang hatinya enggak hadir di dalam sholat tersebut, maka dia lebih dekat kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mendapatkan pahala itu kemungkinannya kecil, tapi kemungkinan dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Karena apa? Sholatnya tidak tepat, tidak hadir hatinya. Sholatnya hatinya di pasar. Ya.
sholatnya hatinya di mana? Di tribun. Itu salah seperti itu. Ketika sholat ya hatinya kita dalam sholat. Ya, harus hati kita harus di dalam sholat. Ketika ini baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kalau ini tidak hadir, apa sih artinya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh? Ya Allah, saya hadirkan semua jiwa ragaku ini, mulai wajah, hati, dan semuaku ini saya hadirkan atau saya tujukan untuk kehadiratmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ente tidak khusyuk tapi ente bilang seperti itu, berarti bohong. Ya, bohong. Ente tidak khusyuk tapi ngomong saya hadirkan hati anak kepada hadiratmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong berarti. Ya kan? Hatinya di pasar, ente bilang kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong. Ya, jangan sampai. Ya, paling tidak kita belajar khusyuk mulai dari sedikit. Paling tidak. Ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit belajar khusyuk. Memang khusyuk susah. Seorang yang sudah jadi waliullah saja pernah mengatakan, saya belajar khusyuk itu 20 tahun. Setelah 20 tahun baru saya bisa khusyuk mulai dari awal sampai akhir sholat. 20 tahun latihan khusyuk. Ya, 20 tahun itu berapa kali sholat? Ya, berapa kali sholat? Ratusan ribu kali sholat. Baru bisa dia merasakan khusyuk, benar-benar khusyuk mulai awal sampai akhir. Nah, kita harus belajar mulai sekarang, sedikit. Ya, paling tidak ketika sujud atau ketika ruku atau ketika baca itu tadi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, atau ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau ketika takbir, tidak apa-apa. Ya, atau ketika at-tahiyatu lillah, terserah. Sedikit aja. Ya, sedikit. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kalian mengerti apa yang kalian baca. Apa yang kalian lakukan, kalian mengerti semua. Jangan kita baca bismillahirrahmanirrahim tapi skornya emang biru ya. Kan? Skornya tadi berapa? Oh, apalagi jangan sampai kalau kita tembus enggak ya. Nah, kalau sudah tembus enggak ya haram nih. Ya kan? Tahu tembus? Ya, tembus apa endaknya itu loh. Ya kan, masa tahu. Ya kan seperti itu. Jangan sampai ketika kita sholat hati kita ke yang lain, jangan sampai. Paham ya? Jangan sampai. Nah, itu tadi yang dinamakan khusyuk. Kita tahu apa yang kita lakukan dan kita tahu apa yang kita baca. Tahu rokok, waktunya rokok, tahu rokok kita. Enggak menghayal. Pikiran kita enggak kemana-mana. Tahu kita rokok, kita baca doanya rokok. Subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Tuhanku yang maha agung. Ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah pujian. Itu kalian tahu. Apa yang kalian baca kalian tahu. Jangan cuma baca tapi tidak tahu. Baca tapi tidak tahu, pikirannya kemana-mana. Kayak burung beo. Burung beo bisa assalamualaikum, tahu tidak artinya? Tidak tahu. Iya kan? Tahu tidak apa yang dia baca? Tidak tahu. Jangan sampai kita seperti, paham ya? Jadi sholat harus khusyuk, paling tidak sedikit. Dulu ada orang, ya, ada wali, orang soleh, sholat jadi imam. Belakangnya ada 2 orang. Setelah salam, walinya ini tadi ngomong sama makmumnya yang 2 ini tadi. Kok saya ini bau ikan ya sama bau darah? Kok saya ini bau ikan? Ketika sholat ini saya bau ikan sama bau darah. Ayo, kenapa ini kata? Iya beb, saya ini tadi pas sholat saya mikirkan saya disuruh istri saya beli ikan. Saya takut telat, takut dimarahi. Ya. Ketika sholat bau ikan. Kita orang bau sembarang, sayur, iwak, kentang. Belum lagi bau oli bengkel. Ya kan? Seperti itu pikirannya yang endak-endak kita ini. Ketika sholat. Coba ada orang soleh, ya ada wali ngelihat sholat kita, ya pasti macem-macem. Ya kan? Pasti macem-macem lihatnya, baunya macem-macem. Karena kita mikirnya kemacem-macem. Maka dari itu harus kita latihan khusyuk mulai sekarang, mulai dini.
sedini mungkin. Ya, mulai sekarang kita harus belajar khusyuk. Karena rohnya sholat itu khusyuk. Rohnya sholat itu khusyuk. Sholat kalau tidak pakai khusyuk, ya sama kayak badan tidak punya roh. Tidak bisa, tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar ente dikatakan sudah sholat, tidak diazab karena tidak melakukan sholat. Memang benar. Ente ketika melakukan sholat tidak diazab karena ente sudah melakukan sholat. Benar tidak? Sudah melakukan kewajiban. Tapi apakah sholat kita sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala diterima? Kalau tidak ada khusyuk, tidak diterima. Lain loh ya. Ente sudah dikatakan sholat sama sholat ente sudah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Lain. Ya, lain. Kalau ente sudah melakukan sholat berarti sudah tidak ada tanggungan lagi. Artinya ente apa? Ente tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau yang spesial itu orang yang sholatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena khusyuk itu tadi. Ya, harus belajar khusyuk. Mudah-mudahan kita kalau sholat dikasih khusyuk sama Allah Subhanahu